Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, hari ini hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021. Nah, kemarin kita libur ya. Nah, libur karena apa? Tanggalnya juga kebetulan tanggal merah. Nah, hari Isra Mi'raj. Jadi kemarin malam kita nggak live trade, tapi untuk malam hari ini kita akan kembali lagi. Kita akan memberikan live trade edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, sebelumnya untuk live trade ini sekali lagi kita disclaimer on ya. Jadi semua keputusan, semua yang kita berikan, kita paparkan di edukasi pada malam hari ini, keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi paling tidak kita cuma memberikan saran bijak di dalam bertransaksi. Dalam hal ini jumlah lot diperhatikan, equity juga diperhatikan, jangan terus ugal-ugalan. Nah, memang sih kalau profit mendapat banyak, tapi kalau resiko, kalau terkena stop loss atau kita mengalami kerugian, nah itu juga ruginya bisa banyak. Jadi berbanding lurus. Nah, high risk again. Nah, seperti itu aja. Nah, untuk malam hari ini yang perlu kita perhatikan di hari Jumat ini, nanti ada beberapa data ekonomi yang dirilis. Untuk dari Amerika itu nanti jam 10 malam ada sentimen konsumen. Analis menempatkan prediksi untuk malam hari ini untuk sentimen konsumen itu sekitar 78,5 dari data sebelumnya 76,8. Jadi ada kenaikan lah ya. Ada kenaikan hampir 2,0, 1 poin berapa nih? 1,7. Sorry, 1,7. Nah, jadi kenaikan yang kalau menurut saya sih cukup lumayan sih ya, lumayan untuk membuat US menguat. Tapi aktualnya kita juga perlu lihat nih, apakah malam hari ini US indeks dolar akan kembali lagi menguat seiring dirilisnya data sentimen konsumen atau dia akan melemah. Kemudian dari negara Kanada juga akan merilis tingkat pengangguran yang diprediksi pengangguran di negara Kanada itu mengalami penurunan dari 9,4% ke 9,2%. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja pun juga bertambah dari minus 212.000 ke plus 70. Jadi kenaikannya cukup lumayan banyak sekali prediksi dari analis untuk malam hari ini di negara Kanada. Tentu saja akan berefek atau membuat pergerakan mata uang mereka, dolar Kanada khususnya, akan mulai bergerak. Nah, itu nanti akan dirilis jam 20.30 atau setengah 9 malam. Kemudian untuk kemarin untuk paket stimulus yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, jadi sudah deal untuk kemarin malam, dan untuk pendistribusian paket stimulus ini nanti akan menunggu mekanisme selanjutnya, dan sebelum tanggal 14 Maret paling enggak rancangan undang-undang ini bisa menjadikan sebuah undang-undang. Jadi nanti akan dipakai pedoman oleh pemerintah Amerika untuk memberikan paket stimulus yang keberapa ya? Ke-6 paket stimulus selama pandemi COVID-19 yang melanda di negara Amerika. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pergerakan emas pada malam hari ini, melemahnya juga cukup lumayan banyak pelemahannya, sampai kalau saya lihat di MetaTrader 5 GK Invest itu untuk harga terendah sampai malam ini itu sekitar 1.699 dari harga tertinggi tadi pagi sempat naik sampai di 1.727, jadi sekitar 28 poin. Nah, 28 poin kalau kita transaksi sebanyak satu lot, ya lumayan sih. 28 kali kontrak ses emas 100 troy on, berarti sekitar 2.800 US dollar atau 28 juta. Kalau kita pakai kurs rate $1 10.000. Nah, jadi penurunannya sangat signifikan sekali dari emas untuk koreksi pada malam ini.
Cuman apakah nanti secara teknikal emas akan kembali melanjutkan penurunannya atau menambah range yang saat ini sudah terbentuk sekitar 28 poin, apakah akan ditambah lagi jadi 30 atau 35 atau 40? Nanti akan kita lihat di analisa teknikal nanti akan disampaikan oleh Hans Junior. Kemudian untuk pound sterling, untuk euro juga mengalami pelemahan. Harga pound sterling pun juga sempat kembali naik sampai di 1,40.000. Nah, ini mencoba untuk kembali lagi membuat harga tertinggi untuk tahun ini ya. Kemarin sempat mencapai 1,42. Nah, apakah untuk tahun ini akan kembali lagi melanjutkan arah kenaikannya atau justru akan harga GU ini akan kembali lagi melemah? Oke. Untuk tahun ini sempat harga GU sampai di 1,42.000. Bentar saya lihat ya. 1,42.393. Nah, itu tercatat tanggal 24 Februari tahun 2021 untuk tahun ini. Nah, kemudian yang cukup signifikan juga kenaikannya di GJ. Nah, ini GJ ini ternyata juga banyak penggemarnya, pound sterling yen. Selain emas, itu GJ juga banyak penggemar, XAU juga banyak. Cuman kalau saya lihat di Facebook, di beberapa grup Facebook, nah ini banyak sekali teman-teman yang pecinta pound sterling yen, khususnya di forex. Selain emas, mereka juga pecinta GJ. Nah, cuman GJ ini juga kenaikannya juga cukup lumayan tinggi. Jadi saya rasa juga kalau kita tidak menggunakan money management yang tepat, nah MC bakal lebih cepat lah ya, karena karena kenaikannya juga cukup dari 134 ya, 134 sejak penurunan di bulan Oktober, menjelang akhir bulan Oktober 2020 sampai tertinggi di hari ini 152,221, sangat tinggi sekali. Jadi paling tidak Anda berhati-hati kalau misalnya menggunakan teknik averaging di GJ ini, diperhatikan lot, diperhatikan modal, juga diperhatikan jarak yang penting. Nah, averaging ini patokannya jarak. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan jarak 2 poin dan misalnya 152 nih di GJ, kita misalnya sell nih, mungkin kita bisa menggunakan jarak sekitar 4 sampai 5 poin lah ya. Tambah 4 berarti 156 atau 157, nanti Anda bisa pasang lagi. Nah, karena kenaikannya juga cukup lumayan tinggi, nanti kemungkinan penurunannya juga akan lumayan cepat. Nah, itu tetap kan kenaikannya butuh beberapa hari, tapi biasanya turunannya juga lebih cepat. Sama kayak pound sterling. Pound sterling ini juga kenaikannya juga butuh beberapa hari, tapi kemungkinan nanti kalau penurunan, nah tapi kita nggak tahu nih berita fundamental apa yang akan membuat GJ atau GIU akan jatuh. Tapi kalau kondisi perekonomian di Inggris bagus terus, data ekonomi juga cukup mendukung, aktivitas perekonomian juga oke, vaksin juga sudah disebarkan didistribusikan ke seluruh warga negara Inggris. Nah, itu akan membuat harga pound sterling sama harga pound sterling yen bukan tidak mungkin, pasti mereka akan lanjut lagi untuk naik atau mengalami penguatan. Nah, itu harus ada perhatikan di situ. Soalnya meskipun harganya sudah tinggi, faktor koreksi tetap ada, tapi lanjut naik juga masih tetap ada. Kayak di crude oil. Nah, crude oil ini juga mendekati $70 per barrel. Nah, jadi diperhatikan untuk momen-momen kalau kita bertransaksi ketika harga-harga lagi tinggi. Nah, cari level sell yang tepat, juga diperhatikan fundamental juga. Teknikal juga cukup penting di situ. Oke deh. Oke, saya rasa mungkin Anda sudah tidak sabar lagi, jadi silakan Anda dipersiapkan alat tulis. Sekali lagi untuk live trade pada malam hari, kita disclaimer on, semua keputusan di tangan Anda. Jangan lupa untuk mencatat buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, pending order. Jangan lupa stop loss, take profit juga Anda catat juga, karena itu cukup penting sekali. Karena kalau kita tidak mengenal stop loss ya kerugian kita bisa melebar. Tapi kalau adanya stop loss ya kerugian kita tetap terbatasi lah ya, terbatasi. Jadi kita masih ada peluang untuk bertransaksi di esok hari. Seperti itu. Oke, saya rasa kita langsung saja ke Hans Junior untuk memberikan analisa teknikal pakai
Oh ya. Oke. Silakan ada mempersiapkan alat tulis. Kita langsung saja sambut Hans Senior. Yes, halo semua, selamat berjumpa kembali di acara Live Trade ya, acara yang rutin kita adakan dan kedepannya akan lebih menarik mulai malam ini ya, karena kita akan langsung melakukan execution juga, melakukan order juga dari sini. Nggak, biasanya kan kita hanya sekedar analisa. So mulai malam ini itu nanti kita akan coba apabila memang ada peluang yang benar-benar peluang. Nah, kita akan open juga istilahnya gitu ya, memandu secara di MetaTrader-nya, sehingga nanti buat teman-teman yang belum mengerti cara menggunakan MetaTrader, nah itu sekalian kita edukasi dan ya ini tujuannya edukasi ya gitu. So intinya gitu, coba. Tapi ini kita share screen-nya di MetaTrader berarti. MetaTrader. Kok nggak ada MetaTrader? Ini udah. Oh, ya. Nah, ini MetaTrader 5 ya buat teman-teman yang belum mengerti apa itu. Kita jadi menggunakan platform MetaTrader untuk kita bertrading, untuk kita berdagang ya. Nah, oke, kita langsung aja analisa ya, seperti biasa aja. So, ini kita tapi nggak bisa analisa indeks dolar. Bisa ada indeks dolar nggak ya? Oke, berarti aku selang-seling dari ini ya teman-teman, dari TradingView, karena belum sempat dianalisa nih di MetaTrader ini. Karena kalau MetaTrader itu tiap tiap komputer bisa beda-beda. Jadi ini kebetulan komputernya laptopnya tim ya, tim support. Jadi harus analisa ulang. Nah, intinya kita akan analisa seperti biasa dari DXY dahulu ya. TradingView di share screen. Oke, kita analisa seperti biasa. Nanti kalau kita ada peluang, kita open di MetaTrader ya, gitu. So, ini DXY, indeks dolar ya, indeks dolar. Indeks dolar kemarin tuh naik, nah pekan ini tuh naik, dan istilahnya dia patternnya strong bullish ya, strong bullish trennya gitu ya, strong bullish. Namun di perkiraan kita di benteng terakhir di 92352 ini ya, kemarin kita sempat bahas itu, ternyata tidak berhasil di breakout oleh indeks dolar gitu kan, sehingga jadi potensi indeks dolar melemah juga masih sangat terbuka gitu kan, masih sangat terbuka. Dan ya ini penentunya ada di harga 91.963-an itu untuk indeks dolar. Ini penting juga buat indeks dolar, apakah malam hari ini gitu ya, malam hari ini dan pekan besok ya, itu indeks dolar akan drop jauh gitu. Kalau ini mantul turun, nah itu kemungkinan penurunan indeks dolar jauh udah mulai udah mulai terwujud ya. Nah, ini jadi tergantung di SND-nya ini yang di harga 91.900 ini menjadi penentu buat indeks dolar. Apakah indeks dolar akan tren majornya, kan kita sudah bahas di di tahun 2021 itu indeks dolarnya secara technically akan mengalami pelemahan gitu ya, dan secara fundamental pun juga banyak isu bahwa stimulus akan mengakibatkan inflasi yang sangat besar gitu ya, dan
itu terlihat sebanding ya, searah gitu ya arahnya. Walaupun sebenarnya untuk potensi indeks dolar naik itu masih ada sekitar 30-40%, indeks dolar akan kolaps jadi tren naik ya. Maksudnya dari ini kan penurunan dari awal dari 2020 gitu kan, awal 2020. Nah, ini kemungkinan bisa juga tren kolaps naik sekitar 40% gitu kemungkinannya. Nah, kita langsung aja deh ke XAU ya, daripada banyak omong nggak praktek-praktek gitu ya. Ke XAU USD aja langsung nih. Kita buka XAU USD. So, XAU USD. Nah, ini menarik, XAU USD itu target penurunannya yang di 1671 ini belum kena ya. 1671 belum kena, dan kemungkinan besar kalau menurut saya kita transaksinya malam ini cari posisi sell buat sell XAU ya. Jadi teman-teman kan banyak banget yang minat di XAU USD kan. Nah, itu kita coba bantu cari titik sell-nya. Nah, nanti kita juga akan open transaksi mencari titik sell untuk XAU USD gitu ya. Kita fokusnya ke XAU USD dulu mungkin untuk open transaksinya ya. Karena equity kita hanya 7.000, kalau misalnya kita overload, misalnya XAU, Euro, Pound Sterling kita ambil semua, nah itu bisa cukup menguras equity gitu ya. Mending kita istilahnya tetap menjaga money manajemennya, lotnya secara baik gitu kan. Nah, karena yang teman-teman banyak minat tentang XAU USD, nah kita bantu coba cari posisi sell karena target penurunan saya di 1671 itu belum kena ya, belum kena. Walaupun ini kemarin kenaikannya kencang dan bisa juga dibilang ancang-ancang buat tren collapse naik itu juga bisa gitu ya. As long, nah ini coba as long di harga 1686 ini nggak di break turun, nah itu berarti XAU udah mulai bullish, bahkan bisa sampai 19 lagi gitu kan. Nah, makanya karena ini pattern kenaikannya itu kemarin sempat mematahkan beberapa SND penurunannya ya. Jadi sehingga kemungkinan besar XAU USD juga istilahnya pattern naik udah terlihat, tapi target penurunan saya belum kena. Nah, gitu ya. Jadi tergantung tipikal tradernya lebih condong intuisinya kemana gitu. Karena kalau saya itu lebih apa ya, lebih percaya dengan apa namanya, target-target harga psikologis ya. Nah, di 1671 itu istilahnya harga psikologis cukup 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 ingin dicapai istilahnya gitu ya. Nah, ini dia harga XAU USD, ini juga ada SND kuat sebelum ke 1671 itu di harga 1694-an itu SND yang cukup kuat. Nanti kita coba cari sell, kemudian TP satunya di 169594-an ya. Itu TP satunya, TP 2-nya di 1671 gitu ya. So, kita cari XAU USD sell ya. Cari kita apa namanya? Sell limit. Tapi kita coba lihat ke Euro USD dulu. Jadi kita cari-cari opsi dulu ya. Ini kemungkinan kita maksimum buka 2 sampai maksimum banget 3 OP, tapi untuk 7.000 sebenarnya lebih baik maksimum 2. Nah, kalau ketarik-ketarik kita masih bisa istilahnya masih bisa fight averaging, switching atau locking ya. Nah, ini Euro pun juga sama sebenarnya. Tren collapse naik tuh udah terlihat sebenarnya, udah terlihat polanya gitu kan. Cuman ya itu, di harga 1.17071 itu kayak ngawe-ngawe gitu ya kalau tahu bahasa Jawa. Itu kayak manggil-manggil gitu loh. Kayak harga di 1.017.000 tuh kayak manggil-manggil ke sini dong gitu kan. Nah, walaupun pattern naik udah kelihatan. So ya kalau kita lihat dari DXY-nya tadi sih
coba kita balik di XY dulu ya, biar lebih apa ya, analisanya lebih matang. DXY bisa kembali naik ke 94-an juga sih sebenarnya. So ya, kita coba percaya XAU sell, AU sell, Euro cari sell juga. Walaupun pattern naik sudah terbentuk, kita nanti coba praktek di MetaTrader-nya. Open posisinya kita bantu coba cari ya. So kita langsung ke MetaTrader aja, kita coba pound sterling dulu, pound sterling. Kita coba lihat pound sterling. Pound sterling pound sterling tuh harga yang manggil-manggil tuh di 1.36050 ya. Itu harga yang cukup manggil-manggil. Jadi ya kemungkinan di range itu kita juga cari posisi sell juga bisa di pound sterling. Ntar kita coba cari, oh berarti di harga 136.541 kemungkinan besar pound sterling yang manggil-manggil ke situ ya. Tapi kita malam ini coba cari XAU sama Euro aja di MetaTrader-nya. So kita coba langsung lari ke MetaTrader. Ini kita change screen. Nah, ini MetaTrader-nya. Kita coba trading di ini Euro, kemudian kita di XAU ya. Kita cari posisi entry point-nya, sell-nya. Kita rubah ke putih dulu karena saya biasanya putih analisa apa chartnya ya. Nah, mantap. Oke, so kita cari posisi sell XAU. Sell XAU ya. Gimana? Wait. So ini ada area SND tapi cukup jauh ya di, oh ini Euro nih. Nah, ini range area sell Euro USD-nya. Ini time frame-nya nggak kelihatan. Bentar. Nah, jadi kita malam ini akan cari posisi sell buat Euro USD dan XAU. Caranya di mana? Nah, ini kita masih coba ya cari. Ada dua area sell. Nah, kita dapat area sell limit dulu ya. Sell limit 1 dan sell limit 2 karena kita mungkin fokusnya di Euro aja cukup sebenarnya.
kita pakai sell limit di harga, bentar, XAU Euro USD. Ini patternnya adalah pattern naik, tapi dari Fibo-nya dia masih mau jangkau turun satu wave ya, satu wave. Gimana? Enggak, ini belum. Aku nganalisa bentar. Aku ngintip di TradingView sebentar. Oke, confirm dia masih akan cari sell. Masih akan cari sell bentar. So, kita cari posisi sell. Ini levelnya sebenarnya ada 23, 38, 50, 61 itu area level entry-nya, tapi kita coba cari di 50. Kita sell limit ya. Di harga Nah, kalau dengan margin 5.000 atau 7.000 0,1 itu berani istilahnya dengan main rank ya. Jadi trading itu kalau main rank kita nggak perlu pasang SL ya. Jadi tahu nggak perlu pasang SL tapi pasang take profit aja gitu kan. Pasang take profit aja. Jadi kita sell ada di harga 1.19426. Nanti SL-nya baru kalau kita mau lepas apa namanya SL itu di harga sekitaran, nah ini di harga SL-nya ada di harga 1.19710, itu sekitar 28 US. Nah, take profitnya ada di take profitnya lumayan jauh ya. Ini kita mainnya swing karena sebenarnya kalau saya main akun real itu lebih suka swing daripada pendek-pendek, dan karena memang apalagi equity-nya cukup itu lebih safety ya buat kita trading jangka panjang, itu oke istilahnya gitu kan. Tadi TP-nya ada di, sebentar saya ngintip dulu di TradingView. Fibo-nya ada di 17.041. Berarti kita kasih TP di 17.041. 17.041 ya, 17.041. Ini cukup so far away ya TP-nya. Jadi dengan SL-nya ada di minus 28, tapi take profitnya bisa di plus 235. Mungkin ya pasti sampainya pekan depan, itu pasti ya. Sampainya pekan depan. Cuman kita kan pakainya sell limit gitu. Sell limit sampai di tadi sell limit di harga 19.426. Cuman kalau untuk malam ini banget, nah kalau mau buy sampai harga kita sell itu cukup bahaya juga gitu kan, karena itu tadi ini udah di breakout turun, udah di breakout ya, kenaikannya ini udah di breakout, so cukup bahaya buat pasang apa namanya, pasang area buy, pasang posisi buy itu cukup bahaya gitu kan. Ini kita pasang yang searah dengan tren yaitu turun gitu ya, yaitu turun. So ya itu kita sell limit Euro USD di 1.19426, kemudian TP-nya di 1.17071, SL di 1.1970710. Nah, ini nanti mungkin kedepannya akan kita tampilkan ya live akun realnya ini. Jadi di YouTube mungkin itu hanya untuk teman-teman nasabah GK Invest Semarang, mungkin nanti bisa
apa namanya, bisa lihat gitu ya posisinya berjalannya seperti apa, karena ini mainnya cukup swing. Jadi apabila apa namanya ya, ya untuk sekalian membuktikan bahwa istilahnya trading itu bisa growth, nggak harus tinggi, tapi kita konsisten pelan-pelan akan profit 5%, 10%, 20% per month itu udah bagus gitu kan. Nah, istilahnya gitu. Tapi kalau mau trading cepat juga nanti bisa juga kita. Gitu ya, tergantung masing-masing orang, karakter orang gimana. Kalau karakternya suka gambling, ya itu ya tradingnya biasanya untuk trader agresif di harga Fibo 23 ini dia udah nge-sell gitu kan. Tapi kalau saya lebih nge-sellnya di SND 50-nya ya, di SND Fibo 50. Kemudian kita pindah ke XAU-USD, kita cari posisi sell untuk XAU-USD malam ini itu dengan cara bentar, pakai Fibo retracement. Karena tadi target penurunannya untuk SAU ya masih ada di harga 1671, itu belum kena ya target kita. Inilah untuk agresif trader itu masuk di harga ini tadi di 1705, kemudian yang mau konservatif itu di harga 1716 gitu ya. Dia baru pasang sell limit gitu. Sell limit di harga 1716. Tapi kalau yang agresif 1705 udah pasang sell gitu ya. Udah pasang sell karena ini 3 candle ini akan menguji satu candle ini apakah dia mampu ya, atau mampu atau tidak. 3 candle bullish ini menguji satu candle bearish. Kalau nggak mampu itu bisa langsung lanjut turun lagi, bisa gitu ya, langsung lanjut turun lagi bisa. TP terdekatnya kalau mau nge-sell di 23 ya. Kalau misalnya teman-teman belum mau TP di 1771 gitu kan, panjangan mas. Tapi sebenarnya untuk emas nggak ada yang ngepanjang ya. Nah ini di 1689 yang terdekat gitu kan, 1689 itu bisa menjadi TP sell ya. Coba saya hitung dulu apakah dengan 0,1 kalau sell now ya, kalau sell now itu ruginya berapa gitu kan SL-nya. 1705 ke 1721. Wah, banyak kali. 16 poin. Berarti 0,1 berapa, Pak? 160. 160 dolar ya. Masih relevan sih sebenarnya untuk kita agresif trader, kita sell now SAU boleh. Kalau mau yang konservatif di 61 sell. Jadi gini ya, coba kita praktekkan. Sell now, it's okay. Kemudian kita pasang sell limit lagi di harga dekat ini tadi. Karena kan kita sell now ini 3 candle ini kita berharap ngelawan satu candle turun ini ya. Nah, karena modal kita tadi istilahnya cukup buat SL yang cukup panjang, masih relevan ya, masih relevan. So it's okay, kita pasang SL di atas area 1716 gitu. Itu kita pasang SL di atas area itu. Take profitnya kalau mau take profit pendek ada di harga 1689. Itu take profit pendeknya ya. Kalau mau take profit panjang ada di 1671 gitu. So XAU seperti itu, kita tapi udah sell limit juga di harga 1716 gitu. Ini masih aman ya. Di mana? Di area ininya masih aman dengan perhitungan MM-nya 1721 gitu. Sorry, pasang SL dulu nih.
Jadi udah dipasang SL semua, ini bisa ditinggal bubuk ya, tinggal bubuk. Nah, kalau mau TP panjang tadi di 1671. Kalau mau TP pendek di 1689 untuk XA USD. Malam ini sampai pekan besok kemungkinan seperti itu, tapi kemungkinan yang kalau malam ini nggak break candle ini ya tadi ya di H1 ini candle terakhir biris ini, itu kemungkinan XA USD akan langsung break low lagi, akhirnya menuju ke di apa namanya di TP1 kita di 1689 karena udah nyentuh Fibo 23 dan Fibo 23 itu istilahnya kalau dia apa namanya lagi agresif tren turun 23 aja udah cukup untuk menjadi area istirahat gitu ya. Nah, 23 udah kesentuh, makanya saya pasang langsung sell now karena ada 23 dan satu candle lawan 3 candle. Saya berharap 3 candle ini tidak bisa mematahkan satu candle, dan apabila dipasang di SL area di atas area 61 istilahnya masih relevan buat money management kita gitu kan. So it's okay kita sell, tergantung dari MM-nya masing-masing. Kalau misalnya MM-nya nggak cukup buat SL di atas sana, teman-teman bisa locking dulu ya. Begitu break candle 23 ini, candle Fibo 23 17.07-an ya, 17.08. Nah, 17.08 di break atas. Nah, teman-teman bisa locking buy. Target TP-nya buy-nya ada di 17.16, nanti dilepas gitu ya. Di 17.16 switching buy, locking buy-nya dilepas. Itu kalau yang agresif ya, agresif trader tadi teman-teman misal udah sell juga gitu kan. So yang udah mepet itu bisa melakukan locking gitu kan, locking untuk money manajemennya istilahnya, manajemen resikonya gitu kan. Manajemen resikonya teman-teman bisa melakukan locking untuk nanti tetap berharapnya XAU adalah tren turun. Nah, kalau udah area 16-19 patah naik, nah itu udah istilahnya baru warning buat XAU, ya udah lepas sell aja gitu kan, lepas sell aja. So itu buat XAU malam ini juga dan sampai pekan depan. Di YouTube katanya ada pertanyaan, sebentar. Mas, kok bisa dapat sell di situ? Gimana cara mencarinya? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Maaf, baru pemula Mas, dari Pebi Ruliandri. Itu tadi kita udah jelaskan ya, istilahnya yang sell now itu gara-gara kita melihat apa namanya, satu candle ini dilawan 3, dan itu istilahnya apakah 3 candle ini kuat atau tidak untuk breakout satu candle ini ya, satu candle biris terakhir. Nah, kalau nggak kuat itu sebenarnya bisa sell. Tapi untuk trader agresif, apalagi modalnya cukup gitu kan, untuk kita sell now, it's okay kita sell now karena kita tahu penurunannya sampai 1671 gitu ya. Kita harus tahu dulu arahnya turun sampai 1671. So kita cari area sell, kemudian ya itu tadi kita pasang posisi sell agresif, kemudian sell konservatifnya ada di 17.16 gitu. Itu kan kenapa di 17.16, karena ada Fibo retracement di 61 gitu. Jadi sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi trading tuh polanya sebenarnya sederhana, dan apalagi teman-teman bisa mengatur money manajemennya secara baik gitu kan. Nah, itu bisnis trading teman-teman tuh bisa growth gitu ya istilahnya. Jadi kuncinya teman-teman tahu caranya analisa, kemudian teman-teman bisa mengatur MM gitu. Itu aja sebenarnya, sama kayak bisnis pada umumnya pun juga begitu. Kalau teman-teman mau bisnis coffee shop itu ya teman-teman harus tahu medan manajemen coffee shop seperti apa, dan marketnya kondisinya trennya seperti apa gitu kan, di anak mudanya, di konsumennya seperti apa trennya gitu kan. Itu harus tahu. Teman-teman juga bisa mengatur money manajemennya gitu ya, diatur juga, nggak biayanya jangan lebih gede, atau istilahnya jangan terlalu agresif dalam
ekspansi gitu ya, dalam bisnis itu bisa juga kolaps ya. Bisnis trading pun juga sama gitu kan, bisnis trading pun juga sama. Dan ini, posisi kita yang kita tempatkan ini istilahnya nggak terlalu, ini ya, nggak terlalu berdampak besar terhadap, money management kita, masih it's okay, aman gitu kan. Di kemudian hari misalnya kita kena stop loss ya, stop loss itu wajar, kerugian itu wajar. Jadi kayak teman-teman mau berdagang, misalnya berdagang bakso aja ya, itu sekelas bakso bakso ya, nggak usah coffee shop. Bakso pun kadang nggak laku gitu kan, nggak laku dan akhirnya dia rugi. Ya pebisnis tuh seperti itu ya, pebisnis, mental-mental pebisnis gitu kan beda sama istilahnya, kalau karyawan memang ada pendapatan tetapnya. Nah, kalau pebisnis itu istilahnya dia harus berani ngambil resiko. Nah, bisnis trading itu juga bisnis, nah gitu ya. SL wajar dan as long SL kita masih dalam perhitungan yang nyaman dan aman, ya kita take it aja gitu kan, take it aja. Karena kita tahu tren besarnya seperti apa, yang penting kita tahu tren besarnya seperti apa. Sesimpel itu trading gitu ya, walaupun ini kita belum plus biru, it's okay. Karena sebenarnya kalau mau nunggu momen yang bagus untuk di XAU ini secara agresifnya kita nunggu closing H1-nya gitu kan. Closing H1-nya istilahnya, berhasil nge-break area satu candle ini enggak gitu ya. Kalau enggak berhasil ya kita open sell aja nggak masalah gitu ya, open sell aja nggak masalah. So, seperti itu XAU USD, kenapa saya take profit-nya ada di sini, karena di situ ada SND dan apa namanya, di area KM level lah istilahnya gitu ya, di area KM level. Apa itu KM level, apa itu SND, itu teman-teman ikut bootcamp, itu nanti dijelasin detail di situ ya, bagaimana cara mengidentifikasi market secara menyeluruh gitu ya, secara menyeluruh. So this is it, XAUUSD. Kita coba bahas market lain ya. Siapa tahu teman-teman mau tertarik saham, kita coba analisain saham malam ini seperti apa gitu kan. Coba ya. Oh ya, crude oil dulu, crude oil udah kena belum target kita gitu ya. Dan sebenarnya crude oil GJ itu kita udah prediksikan ya kalau dia akan naik dari beberapa live trade kita ke belakang. Nah, kita coba cari ambil posisi buy crude oil ya. Buy crude oil juga it's okay sebenarnya. Tapi paling enak buy crude oilnya tuh di bawah. Ini masih bisa ada potensi sell dulu gitu. Turunnya nanti bisa ke 61,65 bisa. Kalau mau nge-sell saya belum berani, berarti kita pasang crude oilnya adalah buy limit. Bentar. Crude oil buy limit. Crude oil kodenya apa, Pak? RR. Nah, ini kita pasang buy limit crude oil ya. Saya belum berani sell untuk crude oil. Karena walaupun ini arahnya bukan pasti, kemungkinan turun dulu gitu kan. Tapi saya belum berani sell karena masih up gitu kan, masih up. Ini saya buy limit gitu kan. Uts. Nah, jadi mending kita cari pasang buy limit crude oil dan nggak usah pakai SL karena memang target naiknya ada di pakainya TP aja di harga 71 72-an ya. Jadi kita 71 poin ya 7200 aja. Kita buy limit crude oil di harga 61,7 dan nggak usah pakai SL gitu ya. Nggak usah pakai SL.
karena TP kita belum kena. Kita dengan averaging masih berani ya buat buy crude oil. So demikian transaksinya, kurang lebih malam ini kita dapat posisi sell XAU, kemudian sell limit euro. Nah ini euro kan naik kencang, sedangkan XAU nggak terlalu kencang kan naiknya. Ya mudah-mudahan aja stay kayak gitu, XAU-nya udah langsung turun gitu ya. Euronya naik kencang dan mendekati sell limit kita gitu kan, di harga kita sell limit di 1.19426. Mudah-mudahan kena lalu itu turun gitu kan. Jadi bubuk enak gitu loh. Ya, udah buat euro USD-nya masih oke, on the track. Coba kita lihat pound sterling GBP JPY. Bentar. GBP JPY. Nah, nih. Kita coba, karena kenaikannya itu sudah kita analisa dari beberapa live trade ke belakang ya. Targetnya itu masih ada jauh di atas gitu kan. Bentar saya ngetik di trading view-nya dulu, bahwa GBP JPY itu kenaikannya masih sampai sekitar 152.809, itu yang paling deket ya. Itu 52.809. So ini kita berarti cari posisi buy buat GBP JPY gitu ya. Nah ini saya limit euro tadi udah hampir kena, tapi udah hijau-hijau gini kan udah hampir kena berarti ya teman-teman. Mungkin gitu aja ya untuk malam ini. Kemungkinan pergerakannya masih aman, jadi masih oke. Kita transaksi XAU, euro, kemudian sell oil kita buy limit dan belum berani ambil posisi sell. Untuk pound sterling JPY kita buy-nya itu mungkin masih agak di bawah, tapi kita belum berani sell juga karena trennya masih naik ya. Dan selama ini XAU-nya mulai rally ternyata, walaupun belum closing candle. Belum break juga tapi ya, belum break dari 23.6, Fibo 23.6. So, demikian aja dari saya, kita kembalikan ke Pak Rudi. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngatur money manajemennya, dan kita juga ada program ini ya buat yang teman-teman yang mau trading jangka panjang kayak oil itu, nanti kita kita bantu. Kemudian XAU juga buat trading jangka panjang, kita sebenarnya ada poin best price-nya nih buat XAU. Sebenarnya menurut technical memang dia akan turun, tapi dia tetap akan naik ya, tetap akan naik. Nah, gimana naiknya bahkan bisa break high di atasnya lagi loh gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mau dicariin titik best price-nya XAU, bisa nanti ikut program The Consultant. Itu minimal deposit 3.000 US. Nah, itu karena kenapa 3.000 ya, hanya untuk istilahnya MM yang bagus gitu ya. 3.000 US kita bisa nanti carikan best price buat XAU USD, kemudian oil, kemudian saham gitu ya. So, demikian saja dari saya live trade malam hari ini. Mudah-mudahan money management teman-teman juga bisa terkontrol dengan baik. Salam profit semua. Terima kasih. Oke, itu tadi sudah disampaikan sama Hans Junior.
mengenai apa namanya analisa teknikal dan sudah apa namanya tadi kita ke MetaTrader ya, ke MetaTrader 5 GK Invest. Tadi kita juga sudah klik open posisi. Nah, ini MetaTrader-nya sudah di-share belum? Saya tampilkan lagi lah ya. Dan screen-nya. Barangkali buat teman-teman yang trader dari seluruh Indonesia yang barusan gabung, barusan apa namanya melihat di channel YouTube maupun di Klik Meeting. Oh ya, ini sekarang tanggal 12 nih ya. Ini juga sekalian pemberitahuan, sekalian teman-teman untuk program Lucky Draw. Nah, sekali lagi program Lucky Draw ini masih lanjut. Teman-teman silahkan, teman-teman trader silahkan gabung ke GK Invest Semarang, bikin real akun. Kemudian untuk minggu ini, untuk bulan ini, periode tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Maret. Nah, itu nanti akan kita undi. Dulu tanggal berapa nih? Sebentar, saya lihat kalender dulu nih. Tanggal 19. Nah, berarti hari Jumat minggu depan. Nah, bagi teman-teman trader dari seluruh Indonesia yang saat ini nonton live trading kami di YouTube, channel YouTube GK Invest Semarang sama Klik Meeting, untuk minggu ini, untuk bulan ini kita tetap ada lagi draw, tapi nanti akan kita undi besok minggu depan, hari Jumat tanggal 19. Nah, jadi Anda masih memiliki kesempatan, sekarang masih tanggal 12, untuk diundi minggu depan, hari Jumat tanggal 19, itu adalah untuk periode tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Maret. Jadi bagi Anda yang membuat real akun di GK Invest cabang Semarang loh ya, jangan salah-salah nih. GK Invest cabang Semarang dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Maret, silakan bikin real akun. Nanti di acara live trade tanggal 19 hari Jumat minggu depan, tanggal 19 akan kita undi login Anda. Nah, gitu ya. Jadi supaya tidak salah pengertian nih, soalnya ketika kita memberikan lagi itu nih banyak yang langsung memberikan login, begitu kita cek, aduh ternyata demo akun lagi. Nah, kadang juga depositnya lagi kosong. Nah, jadi sudah bikin real akun tapi belum ada diisi deposit kan, atau belum transfer. Nah, itu juga belum bisa diikutkan. Jadi paling tidak bikin real akun plus deposit atau transfer ya. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Minim berapa? Berarti 1000. $1.000. Nah, minim $1.000. Nanti akan kita ikutkan program lagi itu. Ataupun Anda yang top up, ini juga berlaku juga bagi Anda yang top up, yang sudah jadi nasabah melakukan top up sepanjang tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Maret, itu nanti tetap Anda loginnya tetap mempunyai kesempatan untuk ikut undian Lucky Draw di hari Jumat minggu depan tanggal 19 Maret. Oke, jadi itu untuk Lucky Draw. Kemudian di GK Invest Semarang juga ada banyak program yang ada di GK Invest Semarang. Salah satunya yang tadi sudah sampaikan sama Mas Han Junior, The Konsultan. Itu Anda bisa konsultasi. Tapi sebelumnya ada syaratnya juga nih. Nah, ada TC-nya juga. Jadi harus masuk jadi nasabah GK Invest Semarang, minimal masuk 3.000 US atau 30 juta, nanti akan dapat ikut program. Tapi itu dengan request ya. Ya saya sudah masuk nih 30 juta, pengen ikut program konsultan. Nah, nanti akan dibimbing oleh Hans Junior. Nah, seperti itu. Jadi kemudian masih ada program lagi. GK Invest juga ada tools trading nih. Nah, MT5 Poster, Auto Chartis, kemudian ada trading sentral. Nah, seperti itu. Dan jika Anda sudah bikin real akun di GK Invest, untuk transfer jangan lupa transfernya ke segregate account. Nah ya, segregate account itu bisa Anda peroleh, nanti bisa menghubungi tim sales. Jadi segregate account tetap nama PT Global Capital Investama Berjaka. Nah seperti itu. Jadi Bank BCA sama Bank Mandiri. Nah itu. Jadi jangan lupa untuk bagi Anda yang sudah bikin real akun, tinggal transfer, itu transfernya ke segregate account atau rekening terpisah. Nah, sudah di
terdaftar di KPI, Clearing Berjangka Indonesia. Itu cukup penting sekali. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin kalau transfernya katakanlah mungkin atas nama orang apa, nah hati-hati. Nah, kita atas nama perusahaan. Nah, atas nama PT lah ya. Seperti itu. Jadi segregator itu cukup penting sekali. Jadi tetap bijak di dalam memilih pialang, kemudian tetap bijak juga dalam bertransaksi, ini juga cukup penting karena pengetahuan terhadap risk management, money management, kemudian analisa fundamental atau teknikal itu juga perlu sangat diperlukan oleh seorang trader ataupun Anda yang ingin berkecimpung di dunia persilatan forex atau pertradingan. Nah, itu seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Hans Junior. Nah, jadi paling enggak harus tahu lah ya mengenai seluk-beluk atau dunia persilatan pertradingan. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Terima kasih pada Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita sampaikan pada malam hari ini bersifat edukasi. Semua keputusan di tangan Anda, tetap bijak di dalam bertransaksi, diperhatikan jumlah lot, equity juga diperhatikan. Dalam menganalisa kita pun juga pakai TP dan pakai take profit, juga pakai stop loss. Jadi tetap ada pemasangan take profit dan pemasangan stop loss untuk membatasi kerugian untuk yang stop loss. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya besok kita bisa bertransaksi lagi. Modal kita masih ada. Nah, baik, saya Rudi Oktrianto dan Hans Junior. Kita mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah minggu depan di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, tapi tetap kita juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan atau yang sudah disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Baik, selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.